Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Di video kali ini kita akan lanjut untuk membahas Cisco CCNA yang part 2. Kita akan membahas atau lanjut ke bab 2 teman-teman, yaitu mengenai Ether Channel. Nah, di pembahasan kali ini atau di video kali ini kita akan ada beberapa pembahasan teman-teman, yaitu pastinya konsep mengenai Ether Channel. Lalu di sini juga kita akan membahas jenis-jenis dari Ether Channel ataupun protokol yang berada di Ether Channel. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep Ether Channel. Nah, oke, di sini kita akan membahas mengenai konsep dari Ether Channel. Nah, seperti biasanya untuk membahas konsep dari Ether Channel, kita akan contohkan dari kasusnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk tambahkan switch. Saya menggunakan yang 2960. Di sini dia akan menjadi switch 1 dan saya akan tambahkan lagi. Di sini dia akan menjadi switch 2. Kemudian di sini saya akan hubungkan dengan menggunakan kabel yang automatically teman-teman yang ini. Nah, saya akan hubungkan dengan menggunakan 4 port. Nah, seperti ini, ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Nah, di sini saya hubungkan dengan menggunakan 4 port ya teman-teman, atau 4 interface. Nah, di sini saya akan coba lihatkan preference. Lalu di sini kita always show port label. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah terlihat ya teman-teman. Di sini ada FA01 sampai juga FA04. Nah, karena di sini untuk interface-nya itu mengganggu, maka dari itu saya akan coba matikan saja ya teman-teman untuk interface-nya atau untuk label interface-nya seperti tadi. Kita pergi ke option lalu preference. Di sini kita matikan saja agar tidak mengganggu. Nah, oke. Di sini untuk lampunya dia sudah kelihatan ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat yang switch 1 itu keempat portnya atau interface-nya itu menyala semua ya teman-teman. Tetapi di sini yang switch 2 itu yang paling atas dia berwarna hijau atau menyala ataupun up, sedangkan untuk 3 lain yang bawah atau 3 interface yang bawahnya itu dia down ataupun diblokir. Di sini dia berwarna oranye teman-teman. Nah, misalkan di sini antara switch 1 dan switch 2 itu dia masing-masing misalkan membutuhkan bandwidth teman-teman atau kecepatan sebesar 400 MB. Nah, karena di sini di switch 2 itu yang menyala hanya satu interface saja, jadi di sini hanya ada 100 MB teman-teman yang bisa kita bandwidthkan. Jadi di setiap port atau interface itu kita definisikan bahwa mereka memiliki 100 MB. Nah, lalu bagaimana untuk cara mengaktifkan 3 port yang berada di switch 2 agar dia itu bisa menyala ataupun up? Dan nantinya ketika kita satukan dari port yang berada di switch 2 itu dia nantinya akan menjadi 400 MB ya teman-teman. Yang mana 400 MB ini adalah sebuah bandwidth atau kecepatan yang kita butuhkan. Nah, di sini untuk menyatukan port tersebut itu kita butuh yang namanya add channel teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini disatukan untuk semua port yang menjadi satu, maka itu dia akan menjadi yang namanya Ether Channel. Nah, nantinya setelah disatukan untuk keempat port tersebut akan menyala teman-teman. Nah, karena di sini ketika keempat port itu sudah menyala, maka untuk bandwidthnya itu akan menjadi 400 MB seperti yang dibutuhkan di masing-masing switchnya. Jadi kita itu harus satukan terlebih dahulu teman-teman, yaitu dengan yang namanya add channel. Nah, setelah disatukan itu dia akan berganti nama menjadi Ether Channel. Nah, setelah itu nantinya untuk semua portnya itu dia akan menyala dan akan menjadi 400 MB untuk bandwidthnya seperti yang dibutuhkan di masing-masing switchnya. Jadi nantinya teman-teman, kalau secara fisik itu akan ada 4 kabel. Nah, tapi kalau secara logika ataupun secara sistem itu dia akan menjadi 1 kabel saja teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk konsep dari Ether Channel. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu Ether Channel LACP. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui mengenai konsep dari Ether Channel, sekarang kita akan bahas bahwa untuk Ether Channel itu ada beberapa jenis atau protokol teman-teman. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada yang namanya LACP teman-teman, LACP. Nah, LACP ini merupakan open standard. Nah, maksud dari LACP sendiri itu ketika ada switch lain bertemu dengan switch dari vendor lain atau switch yang bukan Cisco, nah itu kita bisa menggunakan yang LACP teman-teman. Kemudian di sini yang kedua ada yang namanya PAGP. Nah, PAGP sendiri di sini dia khusus Cisco teman-teman. Kita tuliskan khusus Cisco. Oke, di sini saya
ada sedikit kesalahan, PAGP di sini besar. Nah, jadi untuk PAGP itu dia khusus Cisco teman-teman. Jadi ketika ada switch dari Cisco ingin bertemu dengan switch dari Cisco, itu dia menggunakan yang namanya PAGP. Jadi kalau misalkan beda vendor itu kita gunakan yang LACP. Tetapi kalau misalkan sama-sama menggunakan vendor Cisco itu kita bisa gunakan yang PAGP. Kemudian di sini untuk yang terakhir ada yang namanya layer 3 teman-teman. Layer 3. Nah, seperti ini. Nah, untuk layer 3 sendiri itu akan kita bahas di pembahasan yang selanjutnya. Nah, seperti judulnya di sini kita akan membahas untuk Ether channel yang LACP terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, tapi di sini sebelum mengkonfigurasikan untuk LACP-nya, sekarang kita akan coba untuk terangkan terlebih dahulu ya, teman-teman, antar dua switch ini. Kita coba mulai dari switch 1 terlebih dahulu, kita config. Mohon maaf di sini sel I, kita bisa enter. Nah, di sini untuk interface-nya sebelumnya itu dia menggunakan 1 sampai 4 ya, teman-teman. Kalian bisa sesuaikan saja. Kalau misalkan kalian lupa, itu kalian bisa nyalakan saja option preference, lalu kalian di bagian ini diklik saja. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia akan terlihat seperti ini, teman-teman. Kita langsung konfigurasikan saja. Kita masuk ke mode EN, lalu konfigurasi. Kita masuk ke interface-nya, INT. Kita gunakan rank ya, teman-teman, biar cepat, yaitu FA 0/1 sampai 4. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita bisa terangkan dengan command switch port mode terang. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah. Lalu kita lanjut di switch 2-nya. Kita sel I, lalu EN dan conf T. Oke, di sini punya saya salah, teman-teman. Lalu kita ketikkan untuk masuk ke interface-nya terlebih dahulu, kita gunakan rank saja biar cepat. Di sini punya saya 1 sampai 4. Kalian bisa sesuaikan saja, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan switch port mode terang. Di sini kita bisa ketikkan untuk ininya dengan singkatan saja, teman-teman, biar cepat, yaitu SW M lalu T atau switch port mode terang. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah ya, teman-teman. Nah, di sini setelah kita sudah terangkan antar switch-nya, sekarang kita akan coba untuk membuat yang namanya channel group-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa konfigurasikan di switch satunya ya, teman-teman, untuk membuat channel group-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini saya masih berada di config atau di rank-nya atau rank interface yang ini. Kalau kalian belum berada di rank interface, kalian bisa masuk terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan channel strip group. Kemudian kita tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada rank dari 1 sampai 6. Artinya di sini untuk channel group atau grup yang bisa digunakan itu antara 1 sampai 6. Jadi nantinya ada grup dari 1 hingga 6 ya, teman-teman. Nah, di sini untuk pertama kita akan membuat grup 1 saja agar mudah. Grup 1, kemudian kita ketikkan mode dan tanda tanya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini kita bisa fokus di bagian yang LACP karena di sini kita akan mempelajari yang LACP terlebih dahulu. Nah, di LACP itu dia ada dua jenis, yaitu di sini aktif dan juga pasif, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini aktif dan di sini ada pasif. Nah, di sini untuk yang mode aktif itu artinya mengajak, teman-teman. Sedangkan untuk yang mode pasif itu artinya menunggu. Jadi, teman-teman, untuk yang aktif itu dia mengajak switch lain agar bergabung atau agar satu grup dengan dirinya. Sedangkan kalau yang pasif itu dia menunggu switch lain ada yang mengajak. Nah, di sini di switch satunya itu kita akan buat dia sebagai mode yang menunggu, teman-teman, atau mode yang pasif. Jadi, dia menunggu switch lain mengajak dirinya untuk bergabung ke grupnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan saja pasif. Kemudian kita enter. Nah, oke, di switch satunya sudah. Sekarang kita lanjut di switch 2-nya. Kita buka. Di sini dia juga masih dalam rank ya, teman-teman. Jadi kita ketikkan saja channel group kemudian 1. Jadi teman-teman di sini untuk angkanya atau untuk grupnya itu harus sama, teman-teman, seperti yang berada di switch satunya. Jadi tadi kan di switch 1 itu dia menggunakan 1, maka di sini di switch 2 juga dia itu harus menggunakan 1, teman-teman. Atau di sini kita bisa bilang bahwasanya 1 itu menandakan atau mengartikan bahwa ini adalah grup ke-1. Kemudian kita ketikkan mode dan di sini karena di switch satunya itu dia sudah menggunakan mode yang pasif atau yang menunggu, maka
Maka untuk switch 2-nya di sini kita jadikan sebagai mode aktif ataupun mode yang mengajak switch 1 untuk bergabung ke dalam grup satunya ya teman-teman. Jadi di sini kita ketikkan mode aktif, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah. Kemudian di sini kita akan coba untuk fast time ya teman-teman. Nah, oke, di sini untuk lampunya itu semuanya sudah menyala ya teman-teman. Tadi saya klik untuk fast time forward agar dia cepat untuk prosesnya. Nah, tapi di sini untuk lampunya itu tidak terlihat ya teman-teman. Maka dari itu kita bisa hilangkan saja untuk labelnya. Nah, oke. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk switch 1 keempat portnya itu dia sudah up semua. Kemudian untuk switch 2 itu juga sudah up semua untuk keempat portnya. Yang mana sebelumnya itu di sini dia mati 3 atau down 3, tapi sekarang dia sudah aktif semua ya teman-teman. Nah, oke, di sini artinya di sini hanya ada satu kabel saja ya teman-teman, karena di sini mereka sudah digabungkan menjadi satu kabel. Kemudian di sini untuk bandwidth antar switchnya sekarang mereka sudah menjadi 400 MB. Kenapa? Karena di sini keempat portnya itu sudah menyala semua teman-teman. Nah, oke, jadi seperti itu untuk cara konfigurasi Ether channel dengan jenis atau protokol yang LACP. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu Ether channel PAGP. Nah, oke, setelah tadi kita sudah membahas mengenai jenis yang LACP, sekarang kita akan lanjut untuk membahas jenis yang PAGP. Nah, di sini sebelum melakukan konfigurasi untuk PAGP, saya akan coba untuk melakukan atau untuk menambahkan satu switch lagi teman-teman. Kita bisa klik yang ini, kemudian di sini kita bisa klik yang ini. Di sini kita akan menggunakan switch multi-layer teman-teman atau MLS. Nah, di sini saya akan menjadikan dia sebagai multi-layer switch 1. Nah, oke, saya akan coba taruh di sini. Lalu seperti biasa kita akan hubungkan dengan menggunakan kabel yang automatically. Di sini kita akan menggunakan 3 saja ya teman-teman. Kita akan menghubungkannya dengan menggunakan 3 port. Oke, di sini 1, di sini 2, lalu di sini dia sudah menjadi 3. Nah, oke, kita akan coba luruskan seperti ini. Jika sudah, di sini kita coba untuk terangkan ya teman-teman. Kita mulai dari switch 2 terlebih dahulu. Lalu kita enter di sini. Nah, di sini kita exit. Lalu kita masuk interface FA 0/5 sampai 7. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk interface-nya. Sebelumnya di sini itu 1 sampai 4. Nah, di sini kan ada 3. Jadi 5, 6 dan juga 7. Kalian bisa sesuaikan saja. Di sini saya kurang menuliskan untuk rank-nya ya, teman-teman. Nah, rank kita enter. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Di sini kita gunakan MT saja atau mode terang biar cepat. Lalu kita enter. Nah, kemudian di sini juga kita akan buat untuk channel grupnya teman-teman, atau membuat agar interface atau portnya itu dia menjadi satu kabel saja. Oke, di sini dia masih di dalam interface-nya. Di sini kita bisa ketikkan saja channel group. Lalu di sini kita akan membuat grup 2 ya teman-teman, yang mana di switch 1 dan switch 2 itu kita sudah membuat untuk grup 1, maka di sini kita akan lanjut untuk membuat grup yang kedua. Lalu kita ketikkan mode dan tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat di sini kita akan fokus yang PAGP teman-teman. Nah, untuk PAGP itu dia ada 2, yaitu di sini ada auto dan desirable. Nah, di sini kalau yang auto itu dia sifatnya menunggu teman-teman, sedangkan untuk yang desirable itu dia sifatnya mengajak. Nah, di sini untuk switch 2 itu kita akan buat agar dia itu mengajak yang switch multi layernya teman-teman, ataupun dia itu akan mengajak untuk switch yang ini ya teman-teman. Maka dari itu di sini untuk modenya kita ketikkan saja yang desirable. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa gunakan yang desirable ya teman-teman, karena di sini untuk switch 2 itu dia akan mengajak switch multi layernya. Jadi untuk desirable itu sifatnya mengajak, kemudian kita enter. Nah, di switch 2-nya sudah, sekarang kita lanjut di switch multi layernya. Nah, di sini kita bisa enter saja. Kita ketikkan N. Nah, oke. Kita EN dan conf T. Nah, kita bisa masuk terlebih dahulu ke interface rank-nya. Di sini dia menggunakan FA 0/1 sampai 3. Nah, mungkin saya akan coba cek terlebih dahulu. Saya akan coba lihatkan preference, lalu always. Nah, oke. Ya, benar. Di sini dia menggunakan 1 sampai 3. Kita bisa enter saja. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Kemudian kita enter.
Nah, kalian bisa lihat di sini ada comment rejected. Kalau kalian tahu sebelumnya ketika kita menggunakan multi layers ingin kita terang, itu dia tidak bisa langsung dengan menggunakan comment switch port mode terang ya teman-teman, tetapi kita harus menggunakan comment encapsulation terlebih dahulu. Apakah kalian masih ingat di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai ini teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan switch port encapsulation .1Q. Oke, di sini switch port, di sini terang teman-teman, terang encapsulation.1Q. Kemudian baru kita masukkan untuk switch port mode terang. Kita enter. Nah, oke, di sini dia sudah tidak mengeluarkan output apapun teman-teman. Nah, kemudian di sini barulah kita bisa konfigurasikan untuk PAGP-nya. Kita ketikkan seperti tadi, channel strip group. Lalu di sini dia akan membuat grup 2 karena sebelumnya di switch 2 itu dia juga menggunakan grup 2. Jadi harus sama ya teman-teman. Lalu kita ketikkan mode. Nah, di sini untuk modenya saya akan samakan saja seperti yang di switch 2-nya ya teman-teman, yaitu dia menggunakan mode desirable atau yang bersifat mengajak. Jadi teman-teman, untuk desirable itu kan sifatnya yang mengajak. Nah, jadi tadi mengajak akan ketemu dengan mengajak ya teman-teman. Nah, oke, kita coba enter saja. Nah, di sini sudah. Sekarang kita coba untuk mematikan port labelnya yang ini. Kita option preference. Nah, di sini kita matikan. Lalu kita bisa ketikkan yang fast time forward agar dia hijau, teman-teman. Nah, oke, di sini sudah menyala atau sudah up ya, teman-teman. Jadi di sini untuk port atau kabelnya itu dia sudah menjadi satu. Jadi di sini sudah menjadi satu grup, teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek saja apakah benar dia sudah menjadi satu grup. Nah, di sini kita exit, kita coba cek di MLS1-nya. Nah, oke, di sini kita bisa ketikkan saja untuk mengecek apakah benar mereka sudah satu grup. Kita cek dengan komen show ether channel. Mohon maaf, di sini typo channel. Lalu summary, kita singkat menjadi sum saja, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat. Di sini dia sudah bergabung ke grup 2. Di sini grup 2, di sini juga ada keterangan SU. Jadi artinya di sini untuk S itu adalah layer 2 dan untuk U adalah in use, teman-teman. Jadi untuk artinya itu di sini dia sudah menyala ataupun sudah digunakan. Jadi di sini untuk interface 1 sampai 3 itu dia sudah masuk atau sudah menyala ya, teman-teman. Jadi dia itu sudah masuk ke dalam grup 2 dengan menggunakan protokol yang PAGP. Nah, oke, jadi seperti itu teman-teman untuk Ether Channel PAGP. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan keempat, yaitu mengenai Ether Channel layer 3. Nah, oke, di sini kita akan membahas mengenai Ether Channel yang layer 3. Tetapi sebelum melakukan konfigurasinya, di sini saya akan tambahkan multi layer satu lagi ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan saja. Nah, oke, di sini saya menggunakan yang ini. Kita taruh di sebelah sini, teman-teman. Nah, di sini untuk multi layer switch-nya itu dia akan menjadi multi layer switch 2. Nah, seperti ini. Lalu seperti sebelumnya saya juga akan hubungkan menggunakan kabel yang automatically. Nah, di sini kita akan gunakan kabel yang ini. Kita akan menggunakan 3 port saja ya, teman-teman, seperti sebelumnya. Oke, di sini 2, kemudian di sini 3. Lalu kita coba fast time forward agar dia hijau. Nah, oke, di sini sudah hijau. Lalu kita coba nyalakan lagi atau kita coba untuk perlihatkan lagi untuk bagian labelnya, teman-teman. Kita pergi ke option preference. Di sini di bagian always show port label itu kita bisa checklist. Nah, oke, di sini sudah ada untuk labelnya ya, teman-teman, atau untuk interface-nya. Nah, oke, jadi di sini untuk yang protokol LACP dan juga yang PAGP itu dia digunakan untuk layer 2. Nah, di sini untuk layer 3 sendiri itu ada lagi, teman-teman, yang mana namanya itu adalah on. Nah, kita bisa ketikkan saja di sini. Layer 3 itu dia ada sendiri untuk protokolnya, yaitu yang namanya on, teman-teman. Nah, seperti ini. Dia ada yang namanya on. Nah, jadi di sini untuk LACP dan PAGP itu dia digunakan untuk layer 2, sedangkan untuk layer 3 itu ada sendiri yang namanya adalah on. Nah, kemudian di sini kita akan hubungkan untuk antar switch-nya. Nah, biasanya itu ketika kita menghubungkan antar switch itu kita gunakan terang ya, teman-teman. Tetapi di sini di multi layer switch itu kita tidak harus menggunakan terang. Tetapi di sini juga kita bisa menggunakan yang namanya dengan IP. Jadi kita bisa menggunakan untuk menghubungkan kedua switch itu dengan menggunakan IP ya, teman-teman, dan itu hanya bisa terjadi di switch multi layer. Nah, tetapi sebelum itu di sini saya akan pasang note dulu untuk IP-nya.
Misalkan di sini untuk multi layer switch 1 itu dia menggunakan 10.10.1, dan untuk multi layer 2 itu dia akan menggunakan 10.10.2. Nah, oke, seperti ini teman-teman untuk IP yang akan kita gunakan untuk menghubungkan antar dua switch ini. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan saja. Kita mulai dari multi layer satunya terlebih dahulu. Kita enter, kemudian kita masuk ke interface rank-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat di sini sampai 3, jadi di sini 4 sampai 6. Kita ketikkan int rank FA0/4 sampai 6. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan no switch port. Artinya di sini kita itu mendisablekan untuk port atau interface FA0/4 sampai 6, teman-teman. Kemudian kita enter. Lalu kita ketikkan channel strip group. Kita akan buat menjadi grup 3. Yang pertama di sini mereka menggunakan grup 1, lalu di sini grup 2. Nah, di sini kita akan gunakan grup 3, teman-teman. Kemudian kita ketikkan mode dan tanda tanya. Nah, di sini kita akan buat untuk Ether channelnya itu kita akan membuat yang modenya adalah mode on, teman-teman. Jadi untuk di layers 3 itu dia hanya akan ada satu mode, yaitu mode on. Jadi kita ketikkan saja mode on. Kemudian kita enter. Lalu kita bisa masuk ke dalam interface ini ya teman-teman, Ether 3-nya. Kita ketikkan PO3, lalu kita enter, dan di sini kita bisa ketikkan IP add dan kita masukkan untuk IP yang ingin kita berikan, yang ini 10.10.10.1, lalu slashnya jangan lupa di sini dia menggunakan 255.0 karena menggunakan /24. Jadi teman-teman, tadi di sini tuh kita untuk perintah INPO3 itu kita masuk ke dalam Ether channel ataupun grup 3-nya. Nah, di dalam grup 3 ini barulah kita dapat mengisikan untuk IP-nya, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, oke, di sini sudah. Sekarang kita lanjut di multi switch 2-nya. Cell I, kita enter di sini N. Lalu EN dan conf T. Kita ketikkan terlebih dahulu interface rank. Di sini dia menggunakan 01 sampai 3. Kalian bisa lihat saja. Nah, oke, kemudian kita enter. Kemudian kita disablekan dulu untuk interface-nya atau untuk portnya ya teman-teman dengan switch port. No switch port seperti ini. Kemudian kita enter. Kemudian kita buat untuk grupnya ya teman-teman. Channel strip group. Seperti biasa untuk grup itu harus sama, dia menggunakan 3, dan untuk modenya karena layar 3 dia menggunakan mode on. Kemudian kita enter. Kemudian kita masuk ke Ether channel 3-nya atau grup 3-nya ya teman-teman dengan PO3 seperti tadi. Nah, di sini kita bisa masukkan atau tambahkan untuk IP-nya teman-teman. Kita ketikkan saja 10.10.2. Lalu max-nya yaitu 255.255.0 karena menggunakan /24. Lalu kita enter. Dan kita coba cek dengan show, kemudian Ether channel sum ataupun summary. Kemudian kita enter. Oke, di sini saya ada sedikit tipe channel. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah ada grup ataupun Ether channel ataupun PO3 yang sebelumnya sudah kita buat ya teman-teman. Kemudian di sini untuk infonya adalah RU. Nah, di sini untuk R itu artinya layer 3 dan U adalah in use. Jadi di sini itu dia menyatakan bahwa layer 3 aktif ataupun layer 3 itu sudah digunakan. Nah, di sini kalian juga bisa cek di bagian multi layer switch satunya. Kalian bisa ketikkan perintah seperti tadi, seperti ini. Pastinya nanti juga di sana dia akan mengeluarkan output seperti ini teman-teman. Nah, oke, jadi seperti itu teman-teman untuk konfigurasi Ether channel layer 3. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan Ether channel. Semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.